Kepada yang terhormat Ibu Fatin Supairo, Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan. Kepada yang terhormat Bapak Budi Susilo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Kepada yang terhormat Kepala Puskesmas Samben. Kepada yang terhormat Kepala Desa Candisari atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah MI Al-Islam Kandang Candisari. Kandangan Candisari. Serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur, mari kita bersama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia sehat hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah terberkati. Dan tidak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membaca susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, materi. Keempat, penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah MI Al-Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadirin hormat para alim, para ulama, dan saya hormati Ibu Fatin beserta rombongan, yang saya hormati rombongan dari Dinas Kesehatan, dan saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru MI Al-Islam, dan saya hormati semua undangan yang pada siang hari ini hadir, juga saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada siang ini kita bisa hadir di aula MI Al-Islam Kandangan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama saya di sini mewakili dari Kepala Madrasah Al-Islam mengucapkan selamat datang kepada Kanjeng Ibu Fatin beserta Dinas Kesehatan. Ingat Ibu Pak, keadaan di madrasah kami walaupun jauh dari dalam ireng, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mendidik putra putri kami. Dan yang kedua, mohon maaf manakala kami sebagai tuan rumah dalam mempersiapkan tempat apapun yang berhubungan dengan acara pada siang hari ini pastilah ada kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya hanya ingin menyampaikan kepada Ibu Fatin, yang kata Ibu Allah ya. Alhamdulillah baru selesai 3 bulan kemarin Bu. Tapi dengan doa dari masyarakat, mungkin kami berkait sering diadakan acara di sini sampai hari ini di Parang DPR atau Kabupaten. Mudah-mudahan dengan berkunjungnya Ibu Fatin di sini nanti bisa membawa berkah dan manfaat bagi madrasah kita. Ya, cukup itu Bapak Ibu. Sambutan dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fatin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu barangkali dengan Supri Waalaikumsalam. Pak Muslim, nama saya Fatin Sufairo, saya DPRD sudah 2 periode dari PKB, kebetulan dua-duanya di Komisi D, bagian kesejahteraan masyarakat, bagian ekonomi negara. Ya. Kalau di Komisi B itu bagian pendapatan, Pak, bagian golek duit negara. Nek aku bagian njaluki duit. Duitmu ono piro aku njaluk. Tak gawe dinasku. Itu kalau kita di Komisi D. Sangat lelah memang. Saya hari ini dua lokasi tadi pagi sudah, sekarang di sini tadi sempat tidur di mobil. Saya Mbak, kesel aku tak turun dulu. Karena memang saya kemarin puasa libur total, tidak ada sosialisasi. Ini ada direkam, jadi saya nggak berani macam-macam. Nek kalau rekamannya aku sok megok nganan ngiri lurus, megok nganan ngiri lurus mana ini kudu lurus pokoknya. Karena memang ada rekamannya, saya nggak berani macam-macam. Kebetulan karena kemarin sebelum puasa itu saya baru dapat 4 puasa saya 1 kali saya taruh di tikung karena kepeksa aku. Ya wes ayo situ main, tapi aku gak ada ya. Karena dinasnya kalau pagi kita juga harus menyesuaikan dengan kan dapat konsumsinya kan nasi. Kalau saya pagi kok udah mau kalau tengah jalan kasih terus kumpuli kota. Timbang aku sing dosa. Makanya gak usah nek ngono wis ayo pray. Setelah lebaran tak gencar akhirnya saya awake wis rada kapok. Ini tadi baru ditanya Pak Ustaz. Bu, siap kapan lagi? Iki durung mari, Pak. Sama seperti tadi juga baru selesai, baru saya tak tahu terutama bukan untuk beratus sudah. Dia saya nanya, Bu tinggal 1 monggo jenengan kapan? Saya guru mari Bu sama saya guru kapan mana ini aku dulu tak deleh. Karena saya terakhir Juli itu harus 24 kali saya sosialisasi kepada dengan semuanya. Hari ini berarti saya sudah 12 kali. Kemarin sempat ditegur sama ketua, Mbak oleh sosialisasi ping piro? 5 Pak. Kekurang akeh, iya wingi krek suwe. Terus kapan ya wis mari ngene wis sampe meneng kok mari ngene mari ya bulan Juni. Maksimal Juni saya selesai Pak. Mbok koyo apa rupane ampune. Pokoke saiki mari. Saya matur gitu. Ini adalah sosialisasi saya yang ke-10 bersama dengan yang ditaruh di sini. Setelah drama panjang, oh dinas ini gak iso ditek-tek kene. Sebelumnya bukan dinas ini harusnya di dinas pendidikan ditaruh di sekolah situ. Tapi penuh dengan drama yang sangat panjang. Aku nek tak ceritakan di sinetron. Akhirnya ditolong sama Pak Husain. Pak Husain yang menolong saya, iya Bu bisa di hari itu. Oke deal wes, alhamdulillah besok tunggu awalnya. Karena memang saya menghubungi beliaunya juga tidak ada. Ingatnya itu baru minggu ini ya Pak. Minggu ini atau minggu kemarin ya. Minggu kemarin di hari Jumat, Sabtunya wis prei. Undangan turun tadi Sabtu prei wis tak popo bismillah. Jadi undangan gak popo bisa lewat WA. Untungnya saya itu ditanggi. Kalau dulu kan gak bisa. Dadakan semuanya mesti pada datang ya moga-moga berjalan dengan lancar. Ini kerja saya dengan beberapa OPD, kalau saya maturnya dinas untuk mensosialisasikan tentang program-programnya lapangan. Kalau ini yang saya lihat ibu-ibu ini tak sering memang sosialisasi, tapi pasti kesapa musim belum Mbak Fatin itu iki. Ya, dengan ini yang terbaru yang punya data, bukan data BPJS KIS Kartu Indonesia Sehat, monggo segera dicek masih aktif apa enggak.
Karena pemerintah memang saat ini lagi gencar-gencarnya menonaktifkan seluruh BPJS bantuan maupun KIS. Kenapa Mbak? Ada dua kemungkinan, jenengan sudah sedok atau jenengan sudah mampu nggak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kalau sudah nonaktif, jenengan bisa coba ngecek ke dinas sosial, jenengan tanyakan, Pak, KISku iki mati, si iso diaktifkan apa enggak? Kalau masih bisa, lebih gampang untuk mengaktifkan. Tapi kalau sudah nonaktif agak lama, jenengan mau masuk lagi ke datanya KIS, jenengan harus ngantri lagi seluruh Indonesia. Antriannya 700.000 uang. Sedangkan setiap bulannya itu kuotanya nggak selalu sama. Bulan kemarin kuotanya hanya 2 orang. Ya, makanya jenengan nak ngeten, Mbak, dan aku duwe KIS mau sampai kawan loro terus. Enggak ada yang mau sakit kok Bapak Ibu, tapi paling enggak dipakai 1 bulan sekali. Mbok sirai ngeluh, mbok pegelimu, namanya ya dipakai ke bidan, dipakai ke puskesmas. Karena itu kalau jenengan pakai sudah ada riwayatnya digunakan. Ojo kurang ini, Mbak. Siramu ngeluh wae kok mau nang puskesmas atau obat nang warung ae. Ini yang kita yang punya kartu bingung nantinya. Nek moro-moro digongkon seumpama operasi, terus kartunya mati. Kok katanya ngurusin jawab ini, loh Mbak, loh Bu, sudah nggak bisa, ini antriannya sudah panjang, jenengan itu kan kita kan jenengan sendiri kan yang akhirnya repot. Ya butuhnya gratis, boleh bayar akhirnya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, mumpung aku tadi sama dinas kesehatan, dinas tenaga kerja. Di dinas tenaga kerja itu ada programnya pelatihan yang diadakan. Ini besok Juni ada, ya Juni ada, dibuka lagi pendaftaran pelatihan untuk anak-anaknya panjenengan yang usianya 18 sampai 40 tahun. Jadi bapak-bapak masih usia produktif bisa mengikuti pelatihan di dinas tenaga kerja. Pelatihannya apa Mbak? Ada menjahit, tata boga ada, merias ada, merias pengantin itu ada, servis AC, teknik sepeda motor. Kemudian yang bulan Juni itu kalau tidak salah ada pelatihan ini loh, bego. Itu ada, itu dapat keluar sertifikatnya. Kalau jenengan ngurus sertifikatnya Mbak, itu harganya 2.100.000. Tapi kalau ikut pelatihan di dinas tenaga kerja gratis. Jenengan nanti kalau sing omahe adoh di daerah selatan ini nanti ada asramanya, dikasih makan, ada uang saku, tapi tidak setiap hari uang sakunya diterimakan di akhir. Kalau sampai 28 hari ikut berarti jenengan dapat uang saku sekitar 1.400.000. Akeh Mbak, iya akeh. Lah sampean kira-kira semono teko sampe wis gak kos nang asrama. Makme nak kono isu dikei berarti sore kemas dhewe. Sesuk 1.400.000. Itu banyak sekali yang ikut. Bahkan kemarin ada yang matur ke saya nyata, Mbak, aku ini sik guru entuk dikirimi pendaftaran, tapi katanya daftar kok wis entek ya. Iya. Kuota kita itu terbatas, anggaran kita terbatas, tapi yang minat itu banyak sekali. Sedangkan ada programnya dari tim dinas tenaga kerja itu yang mengutamakan dari daerah selatan, daerah Kembang, Mantok, Samben, Nimbang, Bluluk, Mondok, Sukorami. Tapi sing minat wis saiki. Sing gawe malah daerah Solo, Puro, Laren, Paciran, Bruntung, mereka sangat
itu masih usia 18 sampai 40 tahun, monggo diajak untuk ikut. Malah tadi itu Pak Roslan matur ke saya dan Pak, saya tuh loh ada grupnya ibu-ibu yang ikut tata boga. Jadi ibu-ibu ikut tata boga itu Mbak, kalau waktu lebaran gini ini mereka malah kebanjiran order, bikin kue kering, mereka jualan, akhirnya dapat pendapatan untuk keluarganya. Bahkan Bu, adik ipar saya itu ikut pelatihan menjahit karena memang masih pemula. Dia matur ke saya gini, ya Allah Mbak, aku ternyata lolok-lolok nang kono. Loh, apa deh? Ternyata yang ikut pelatihan menjahit di sana itu sudah sangat-sangat profesional. Mereka itu tahu Mbak tekniknya, ngulang apa gitu. Mereka semua sudah tahu, sedangkan aku tuh masih pemula banget Mbak. Aku gak ngerti apa-apa. Ternyata enak ya bisa ikut pelatihan. Dia merasakan sendiri. Saya tidak pernah menyuruh untuk ikut, enggak. Dia malah cerita ke saya, Mbak, aku mumpung liburan kuliah, aku mau ikut ini latihan. Loh, sudah daftar? Udah. Ya dapat sertifikat juga. Membantu kan akhirnya kita punya keterampilan. Itu salah satu contohnya. Bapak Ibu, jangan aja gak makan tentang ngawasi aku serius, amit-amit monggo didahar, sing dereng makan siang, sing dorong nyemil monggo nggih. Apa sik poso sawal rek. Iki bahasane sensitif soalnya tak delok maca-maca mengarep-mengarep mau materi ini enak, penyakit tidak menular rek. Harus kok buri masalah di muka bapak ibu aku semua. Sensitif pol ini. Karena Pak Husen itu SKM itu sarjana kesehatan masyarakat tuh sekolahnya hampir podo kayak dokter, tapi aku kalau Pak Husen gak oleh nyuntik. Dia ngomong tok sampai pegel. Ya terus tak jawab mau Pak Husen, iya Pak sama-sama saya. Oh doa Pak, saya kan berarti dewan ceklan kumik gini ngomong aja. Ya. Saya menyambut kumik dulu ya. Oh kamu, saya tidak suka karaoke Bu, tenang. Nanti aku mau aku ngarep karaoke, aku gak tahu nang karaoke Bu, tenang ya Bu. Saya kalau di komisi diajak bapak-bapak, diajak teman-teman, Mbak ayo karaoke orang, karena kamar mandi ya, yang punya kamar mandi kok. Itu kalau saya. Penyakit tidak menular itu apa sih Bapak Ibu? Ini kita kembali ke topik dulu. Penyakit tidak menular itu apa? Pusing Mbak, iya benar pusing. Linu-linu Mbak, iya bener. Nek ada dua itu penyakit menular Pak, sampai nek ngono Pak. Sampai gak ada dua nularin nang aku kok Pak. Waduh gak ada duwike. Tanggal tunggu apa gak ada duwe. Apa penyakit tidak menular itu? Contohnya diabetes. Kenapa Pak? Apa Pak? Contohnya apa? Pak, si temen dah lah Pak sampai di Pak. Lanjut. Apa lagi? Dari menular Bu. Betul gitu. Terus lain itu. Penyakit tidak menular, ada penyakit yang tidak bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Penyakit pikul. Betul apa? Penyakit yang lebih banyak disebabkan oleh gaya hidup. Maksudnya gaya hidup ini kok piye sih Mbak? Jarang makan sayur. Mangane senengane itu yang nyebabkan lagi Pak, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Ya, itu salah satunya termasuk ini gaya hidup. Terus apa lagi? Gak ada olahraga Mbak, aku nang sapa melaku Mbak. Mlakune piro dawa jarake piro Pak? Engko nak sapa ibu Rioma. Ngoten ta? Biasa itu nek nang sapa tetep go sepeda, masuk sepeda elek. Ya kan bener, untuk melaku mana nek ngono cerita. Ini pola gaya hidup, jarang aktivitas, mager, males gerak. Arek saiki nek ngomong mager aku penggaweane nang kamar
Masa dia bendina, Pak? Pak, minum air putih sehari berapa liter? 2 liter. Ngosong, temen toh. Gak keber terus. Oh, nenang sama dong berarti. Nenang sama berarti kayak abah. Nenang sama ya uno. Gak usah bungkus, gak banyu. Gue beda kali biasanya gak akeh, soalnya gak pernah ceret. Duh, ibu-ibu itu gak makno. Kemudian ini minuman alkohol, malas tadi, malas gerak, jarang aktivitas fisik, jarang mengonsumsi buah dan sayur. Sing paling jarang itu buah. Timbangan itu buah mbak, kalau tak itu iwak. Kan bener. Kan kalau buah itu ini lebih meriah daripada sing tadi. Kalau tadi saya di Candi Sari. Gak duduk keliru. Iya, bisa garung, iya, garung. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapaknya dan ibu-ibu semua itu teman ya Allah bu, guru-gurunya belas bu, sama nenek ini guru terus. Ini akibatnya obesitas, gangguan pencernaan, sembelit bu, kayak sok pup, kayak sok BAB, kanker paru-paru. Ayo, saya bahasa ngerokok agaknya bapak atau diusui, yang mau ibu-ibu. Kerusakan organ, kematian, sakit jantung, iki sing akeh. Kemarin terakhir teman saya, bukan teman saya, temennya suami kebetulan ngajar di SMP Ngimbang. Ya ada obesitas ya sebenarnya. Pondok Ramadan tiba-tiba meninggal. Ya udah nih nungguin muridnya bu, Pondok Ramadan meninggal. Jantungnya ya. Sekarang banyak anak muda yang memang kena serangan jantung dan banyak yang tidak sadar. Jadi jangan beranggapan sing tuwa mati dhisik, sing tuwa mati kari. Iya. Sekarang semuanya berubah. Monggo Pak, next Pak. Aktivitas fisiknya, Mbak, kok kegunaan itu mau Mbak, balungku iki lho rokok, tak gawe mlayu kok aku sampe ngomong mlayu-mlayu. Iya. Nah, jalan pagi mau padha wae, Mbak, aku yo mlaku nang sawah. Ora gak percaya saiki nang nang sawah mlaku lho, gak percaya pasti numpak sepeda motor. Apa maneh saiki ono bantuan. Mbak, dalanan sawah kono lho, Mbak. Yo dibangun. Alasannya ini, cek ini ngangkut panen itu loh Mbak, enak langsung bus. Padahal itu alasannya cek ini bulan sawah gampang, ya kan? Gak melaku. Iya Mbak, truk itu cek gampang Mbak lewat iga. Alasannya itu panen sampai itu enak sawah cek gampang. Tapi saya digawe alasan sawah. Ini aktivitasnya. Mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga, aktivitas selama dalam pekerjaan atau aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu sehari-hari. Mbak lanang aku ibu-ibu ngeramun anak kayak isu ketemu sampai galu, dorong kok aku kerja dan lain sebagainya. Hanya dengan jenengan lagi nyapu, ngepel, umbah-umbah, pokoknya gak bisa cuci loh ya umbah-umbahin. Dipucat biasa itu sebuah doa ibu mengeluarkan kalori. Tapi sing mlebu yo aja nemen-nemen. Mangan bakso, es campur, gorengan. Masa kalori sing mlebu ku wis piro? Nah, mari kula turu. Nek wareg ngoten nggih Pak nggih. Penyakit wareg. Kemarin saya terakhir buka-buka kalau kemarin sampai pegel aku loro. Itu penyakitnya kok ngakeni iku Pak Prosoku. Kebetulan saya itu setiap kali saya kan punya alergi dingin. Kena dingin pilek, kena debu pilek. Ya nek pilek iku siji pisan minum gak apa-apa. Kadang saya sampai minum obat sampai kepegelan itu kula ngoten ngeten. Ya Allah pun Gusti, kula niki pun kesel
dino iki wis aku jualan ngopi aku ya Allah. Sampai saya ngomong sampai saya matur seperti itu. Kadang saya kalau pesan, kebetulan lagi ke rumah sakit sama teman-teman komisi, saya matur, Dok, aku kayak katanya namanya THT. Kenapa Mbak? Aku pilek gitu sak minggu gak mari-mari, tak kayak obat gak leren. Ternyata saya malah dikasih obat guys. Resepnya itu ada tulisannya seperti ini. Boleh tidur setelah 3-4 jam setelah makan. Mari mangan aku ambil obatnya obat tidur. Mikir aku, dokter ini gak apa-apa, aku ini dikai obat dan obat tidurnya terus aku gak turun 3 jam ini aku ngempet modal kayak apa. Susah memang, setelah makan memang rata-rata tidur. Makanya kalau saya setelah makan aku gak bakalan mlebu nang kamar. Nang ngarepe TV, dolanan HP, wis sampai pegel, 2 jam ya wis mlebu kamar. Oh kan aku nang ngarepe TV. TV ini didelok berarti pengalamannya bapak-bapak kan ibu semua. Ini ada lagi aktivitasnya, contohnya ringan, berjalan santai dari rumah ke kantor atau ke pusat perbelanjaan, jenengan jalan dari rumah nang oleh sawah atau ke omah nang sekolah Mbak. Omahku iki kene, nang aku nang oleh kecamatan, mosok katene mlaku Mbak. Kan? Makanya jenengan nek ke sekolah, nek sing masih bekerja yang masih muda-muda, nek ono dina Jumat main olahraga nderek. Cik ning obah, ben gak tangane kok sing obah. Arek saiki kan zamane kan tangane kok sing obah, karo HP-ne mirip. Dulinan chip. Aja-aja bapak-bapak ya dulinan chip ngene iki. Paling guyune ngerti. Sing gak guyu itu berarti gak tau dulinan chip, Bu. Kemudian latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat. Ojo dikekno Pak, jenengan nak mboten ngertos. Nek ngantar sapa ya sing nom nang ngene ya? Bapak sing lanang karo sing ngomong. Pinter ki kenapa jenengan mriki Pak, ayo Pak. Ini Pak. Ini Pak contoh anti. Kenapa Pak? Tenang kan? Tenang iki. Contoh testing. Nek ngantar kok piye? Ngantar kedus. Bener apa mboten? Nah, bener apa salah Pak ini? Ayo jawab ibu-ibu apa salah? Ngangkat kedus ini mau bener apa salah? Apa ya bener? Saya ngomong salah sinten? Nah, kita kon temenan. Temenan iki sing ngomong salah mau sapa? Bapak-bapak sing ngomong salah sapa? Pengen ngerti alasane. Iya. Ayo Pak, contoh mana Pak? Iya wis diangkat keduse kok biasa ya Pak. Bener apa salah? Bener apa salah? Ganti Pak, kalau nunggu ning mriki jawab. Nah, Pak, ayo Pak, ini nih, Bu, ini nih kasane jawab bener apa salah kalau nunggu. Bener apa salah? Bener apa salah? Betul ya Pak. Jawabannya salah. Karena ngangkat beban itu enggak boleh kita jongkok Bu. Harus duduk dulu yang benar dulu. Diangkat baru ngadeg. Nek wong nemu gak iso Bu. Ya aku yo lemu. Iso ngangkat kok. Ayo. Nek wong kene ae Bu. Kalau yang benar itu seperti itu, sama kayak ibu-ibu, termasuk ini. Jenengan kalau nyetrika duduk apa berdiri? Ya makanya aku takon, ini ilmu soalnya, ini ilmu ben jenengan gak loro sekali, pastinya. Jenengan duduk apa berdiri? Karena bapak-bapak setrika sekali. Ya. Kalau jenengan berdiri berarti alasnya jenengan mejanya
nggak boleh lebih tinggi daripada sini. Kenapa? Posisinya itu biar kita itu tegak lurus seperti ini dan menekan dulu. Kalau jenengan terlalu rendah atau terlalu tinggi, kalau terlalu rendah jenengan gini. Kalau terlalu tinggi tidak baik untuk lengannya jenengan. Itu ilmu. Sama seperti tadi nyata. Jenengan yang moro-moro ngangkat nih. Ngapunten nggih Pak Husain, aku iki kudu praktek soalnya. Nek moro-moro ngene. Iya. Terus jenengan getno. Ini yang sininya sakit. Karena tumpuannya harusnya di lutut dan di kaki. Nah, itu seimbang. Oh, ini. Ngangkat apa, Pak? Pindah-pindah, ngangkat-ngangkat. Pindah. Betul, oke. Lanjut, Pak. Oh, ini. Lanjut, Pak. Mau menyapu lah ini. Pak, waktu ibu kok tinggal nyapu, sampai jadi nyapu kok. Kalau ini senerbakan. Menyapu setiap menitnya melakukan gerakan menyapu sudah membakar kalori sekitar 390 kalori per menit. Mbak, saya ini ono alat Mbak, sing iso dia penghisap debu. Tambah mager jenengan. Wis alate larang jenengan tuku, tambah mager, tambah numpuk lemak, mangan terus Masya Allah. Engko mari ngono diundang acara sosialisasi untuk sangu untuk sego kotak. Katanya mulai sego kotak ditekno. Katanya nyampe omah mampir warung mbok. Ini membersihkan jendela 370 per menit. Timbang sing ngene pangan bendine bisa ngomong sego entong. Terus iwake. Gak mungkin nek rong entong bapak-bapak. Pinten, Pak? Petang entong. Piring be. Engko nek sambele cocok, iwake cocok nambahane. Mbong. Kalorine tambah akeh, Pak. Wong Jawa nek ngoten nggih sego iwake iwak sithik. Nek isu gak mangan teko berarti kudu sarapan. Sarapannya jam pinten, Pak? Temen gak jam itu. Makan langsung berarti ibu-ibu nek masak siang mawon. Coba injing-injing mami. Sing laparan ibu tak bapake. Terus kemarin itu ngopi gawe gula ya. Iya. Gula yang mlebu maneh ya Allah. Gula gak terima 2 sendok terusan. Penyebab salah satunya diabetes itu selain keturunan. Saya itu makanya sekarang itu tak wanti-wanti banget saya. Abah sama ibu itu tidak ada diabetes. Tapi kedua orang tuanya ibu itu diabetes. Karena saya lupa ilmunya nih, tapi saya lupa ilmu pastinya, tapi yang jelas keturunannya yang diabetes itu pasti akan turun terus. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Saya dulu memang senang makbuk minum yang manis-manis. Tapi malu nak sadar, yo setengah sadar, saya kadang-kadang sih. Soalnya saya seneng ngombe es teh manis, es teh pahit. Kadang saya kalau memang kepengen banget minum manis, akhirnya minumnya air dingin. Mbak kok wae banyak putih adem itu enggak. Kalau minum air dingin tanpa gula enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering karena organ tubuh kita enggak baik terus-terusan menerima air dingin. Kayaknya ini seger sesaat tapi efeknya enggak baik. Terutama ini Bapak Ibu, jenengan yang suka makan nasi panas, metu teko Mexico, si panas
tujuannya sudah berbeda. Kalau jenengan makan dengan kondisi nasinya itu masih panas, jenengan akan gampang lapar. Tapi kalau dengan ini makanya nasinya dalam kondisi dingin, di pencernaan kita itu akan sangat lambat. Akhirnya jenengan akan merasakan lapar yang lama. Iya berarti minggu wae sampean iku. Iwake gak ono diseneni bojo. Tempe larang Pak saiki gas ngundak, Mbak. Mbok nang mburi omah timbang ono akeh. Tibane minyake gak tuku ta. Aku gak tuku. Ngomong kayu. Itu salah satunya lah ini. Jalan cepat. Kecepatannya 5 km. 3,5 sampai 7 kalori per menitnya. Mbak, nang aku nek mangan sekali makan 1000 kalori terus kapan, Mbak? Kira-kira saya kalau makan sekarang saya kurangi, Pak. Saentong. Saya kalau makan enggak pakai piring besar, pakai lepek. Kalau saya pakai lepek, aku ngerti oh jatah mak niki wis entek, aku gak oleh mak maneh. Saya boleh makan tapi hanya makan ikan, enggak boleh makan nasi. Semakin besar kalau saya nggih. Karena saya merasakan sendiri, makanya saya bisa ceritakan dengan aku wong wedok karena sudah berumah tangga. Mungkin ini yang dirasakan sama ibu-ibu ya, kalau menawa duwe anak cilik. Kate buat panganan itu eman. Itu yang terjadi, ini kan Bu? Loh kan, makanya sisane anaknya, sisane bojone nek gak entek dilebokno plung. Loh kan? Ini yang memang terjadi. Sama seperti saya kalau di rumah dengan suami berdua. Suamiku makan 2 nggih. Makanya saya kalau Pak bikin nasi tak pres. Aku mending gak kumanan sego ketimbang aku ngerti sego keler-keler kudu tak emplok. Nggih. Itu yang terjadi, makanya saya matur. Sampai Mas matur gini, awakmu napa sih nek kok mak lepek? Iya Mas, karena aku gak gelem makan nasi terlalu banyak. Kalau aku lesu mending aku makan iwak timbang aku makan sego. Ngerti sego keler-keler aku kepengin makan sego. Jadi saya kalau kalau gini kan mesti keluar. Saya keluar pagi, sarapan di rumah, malam sarapan di rumah. Siang gak pernah di rumah. Jadi saya kalau nanti malam aku gak makan, berarti nasi jatahnya suami harus habis. Nek gak aku pengen makan. Ini nasi yang terus kita masukkan dengan komposisi yang berlebihan menyebabkan nanti obesitas akhirnya obesitas kelemon pak lemu banget. Setelah kegemukan menyebabkan diabetes, serangan jantung juga bisa. Itu salah satunya, makanya saya mempengaruhi ini tergantung bapak semua tengi lemu ini biasa ya, kakek mangan karbohidrat, kurang olahraga, kakek gula-gula legi-legi, kan sego gorengan mlebu sekali mangan 3-4. Nggih kan bener. Monggo Pak lanjut Pak, iki gak mari-mari iki kok. Next Pak, terus Pak. Gak ono berenang soalnya nang ngene Pak, juara. Nah ini edukasinya. Kakak itu Pak, kamu itu ini. Langsung aja Pak, ini nanti kita masuk ke materi yang paling sensitif Pak. Rokok Pak. Nah ini Pak. Nah, 4 prinsip gizi seimbang, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, tidak monoton itu toh. Terutama ini yang sekarang yang paling sering makan sosis, makan nugget, arek cili. Anak yang kecil-kecil kan pasti banyak kan, yang sering makan sosis, makan nugget, kalau tidak makan itu tidak mau. Itu kalau bisa dikurangi buat anak-anaknya.
baik untuk selanjutnya. Dan terus mari ngono soal pangan ngono terus. Itu banyak bahan pengawetnya loh, Pak. Enggak tak Bu. Bapak-bapak ini ngomong dari minggu mau ibu sing akeh mangan sosis timbangane anake. Kok kita sampai kok ngerti tiba sampai paling yo melu mangan nek ngono. Ayo, kok sampe ro. Oh, bapakne yo doyan yo dikono. Nggih pun berarti padha. Kok nek ngoten. Pak, ngapunten nggih, saya harus terima ini. Jenengan kalau makan nasi kok kan iki segoe. Iya kono selat iki kono. Padahal komposisinya yang benar adalah ini cuma segenggam segini loh. Karbohidrat kita itu segenggam tangan ini toh. Mbak, ini aku sak ngono ya kira-kira aku jam salah kali ya wis semane, Mbak. Benar kan? Ini komposisi kita ya benar seperti ini loh Bapak Ibu. Komposisinya nasi dengan itu dengan sayuran harus sama. Nih segoe saentong berarti sayurnya harus saentong penuh. Ada dibalik segoe petang entong sayur saentong. Terus iwake tempe rong iris. Karo sambel. Nggih apa mboten? Ya Pak. Terus gak tau mangan buah-buahan larang, Mbak. Nek ora barang kok dari kono buah ning ora ya gak kono. Nek ini penting buah dengan anak yang ngoten. Lho, papaya kan juga melancarkan pencernaan, Pak. Jangan salah loh ya, cipuan itu di Surabaya dijual 1 kilonya itu 100.000. Jenengan nanti sampai bosan nak di Surabaya 100.000. Kemarin saya lihat itu waktu beli kompose ini kok ngomong kok tuku, saya itu gitu tak cocok. Ya mau tiba-tiba cipuan nang kene regane 100.000. Nang kene iki kok sampai bosan gak gelem mangan cipuan. Tidak Surabaya ta. Lagi di Jodoh Surabaya tak lumayan. Monggo Pak lanjut next. Lanjut mau sampai untuk merokok. Ini rame soalnya ini merokok pasti. Tepung-tepungan Bapak Ibu dikurangi. Kaiso Mbak, kaiso. Tepung-tepungan. Nah ini. Aduh sensitif ini. Ini saya mau bercerita sedikit nih, karena kebetulan saya salah satunya ada di bagian pembuat peraturan daerah. Peraturan daerah Lamongan itu ada salah satunya saya, Pak Saifuddin dan Bu Aslika yang dari PKB. Saya sempat ramai bahas ini. Peraturan Kabupaten Lamongan nomor 4 tahun 2021 tentang kawasan rokok. Saya ramai sama akademisi, saya akademisi ini dari kampus yang ada fakultas hukumnya. Saya ramai membahas ini karena apa? Ada di akademisi itu yang menyatakan bahwa jenengan kalau merokok di rumah akan didenda 50 juta. Saya ini sebentar. Saya mau nanya ke jenengan merokok. Jenengan yang mau merokok apa enggak? Terus nek jatuh lah merokok maneh. Kok piye nek ini mari ngene poso terus wae nek awan bengi nek mangan. Jenengan yang masih gak merokok. Tapi ngerokok yo cepet iki masih gak merokok. Saya ingin ayo, saya padha-padha. Ibu tak berani kok. Aku dhewe seneng sampe merokok paling gigit-gigitan. Saya tak ceritani. Kalau ada Mas Rafiul, ada Pak Suwari, terus ada teman-teman. Kalau
kalau masuk ruangan saya ada apa, terus orang kok rokok, aku metu langsung. Serius Bapak Ibu, karena saya itu enggak bisa dengan asap rokok, aku langsung watuk. Dan bahkan ketika tadi pagi, saya tadi pagi real masuk ruangan, sudah ada yang merokok. Kebetulan pagi itu ada supirnya apa yang masuk ruangan merokok, habis itu saya matur, Mbak Dewi, mari anak sapa kebetulan. Kan apa Pak? Ambil rokok. Ini ku mau Pak Ali mlebat ngeriting rokok. Ya saya bekas rokoknya yang kemarin saya masih bisa bau. Makanya kalau saya dari luar gini kena asap rokok, suami kebetulan tidak merokok, ya langsung saya ini baju langsung masuk ke tempat kotor Bu, tidak boleh masuk ke kamar sama suami. Kalau ada tamunya suami merokok, bertamunya di luar, jadi disediakan kayak ambeng sama suami. Karena saya nih wis suwe-suwe watuk, suwe-suwe kena asap rokok, akhirnya mata saya langsung merah, batuk, wis gak karu-karuan mending aku tak miri timbangannya. Jadi ngapunten nek jenengan matur, Mbak Fati niku ana wong ngumpul ambek wong lanang gak gelem ngumpul. Nggih ngapunten, aku gak kuat kena asap rokok. Nek jenengan ngopi, saya masih ini, tapi kalau jenengan merokok saya enggak bisa toleransi. Saya di kantor, di ruangan fraksi itu kan khusus untuk PKB. Kalau rapat, bapak-bapak harus paham. Ono Fatin aja disumet. Rapatnya mari, nah metu iya wes mulai aku assalamualaikum. Saya gitu. Kalau saya di komisi itu kan lebih dari beberapa partai bergabung menjadi satu. Kalau ada saya sama Tin, aku Pak, aku oleh Kang. Ya wes. Jadi semuanya sudah paham ketika saya sudah di situ, tidak ada yang berani merokok karena pilihannya saya di dalam ruangan, aku metu. Iya, ini sama dengan perda ini, perda Kabupaten Lamongan tentang merokok. Dan dengan merokok di halaman rumah yang menurut akademisinya itu dulu, jenengan akan didenda 50 juta Pak. Heger sing ngono, wis utang didenda 50 juta sisan. Ini yang saya sampai sekarang itu yang belum tahu. Lah kok saya nek poso iku sok leren kan rokok, wis poso losdol rokoke. Oh ngoten ta. Iya nek aku tak donga ya Allah muga-muga poso gak salah. Nek ditambah sampai tahun sampai saat terus benawan poso. Sampai niku aneh. Pajak tembakau itu tinggi penghasil kita. Tapi saya menolak, iya. Sekarang jangan tanya. Saya tanya ke jenengan, ke ibu-ibu. Bu, jangan seneng ini bapak-bapak rokok. Bukan duit rokok gaya itu sampean yo. Jangan saya kita tahu bapak yang rokok. Sedino tak piro. Tapi sakit gaya mesti ngono lho. Pak kok tak stok ini sampean. Rong bungkus, tak bungkus regane piro? Piro? Masa kalau sedino setemu. Ini anak bagusan kayak rokok sing ngono. Saya ketemu sedino dikumpul dadi 30 dino. Itu piro, Pak? Lah kan bapak-bapak guru.
Alhamdulillah merokok. Iya, tapi salah satunya kawasan yang tidak boleh dengan kawasan bebas rokok itu salah satunya di sekolahan. Pak monggo Pak ditegur mboten saged didenda mboten napa-napa. Ya, memang di sini itu di selatan itu memang penghasil utamanya tembakau, tapi karena adanya perda ini, untung jenengan belum diterapkan ya perda ini. Kalau jenengan sudah diterapkan, jenengan akan dapat teguran. Di sekolahan jenengan tidak boleh merokok, baik ibu-ibu guru, barangkali temannya ada yang bapak-bapak yang merokok, mau ditegur karena kalau di sekolahan itu yang pertama jenengan guru itu ditiru sama muridnya. Nek guru nek itu ngerokok apa kayak muridnya nek niru merokok. Ya, ini hal simpel sebenarnya. Terus yang kedua, nek anak yang jenengan dorong wayahe ngerokok terus ngerokok ngamuk apa iga? Ibu-ibu, apa bapak saiki nek anak yang jenengan sik cilik terus mari ngerokok, jenengan ngamuk apa gak? Ya kok Pak, yo anak Pak, yo kudu sisa. Temenan dengan sampai yang tak merokok, nang buri sampai jombo. Yo kan ngomong, sing duwe anak lanang. Seumpama yang punya cucu, yang punya anak laki-laki ini dorong wayahe ngerokok terus ngerokok pripun? Pripun, Pak? Terasa. Nek terus nek ketahuan ngerokok pripun? Temenan ta? Paling gak diseneni kon iku lek aku ae ngerokok barang. Ini karena memang ini salah satunya saya browsing aku sampai suka apal tempatnya. Fasilitas pelayanan kesehatan berarti puskesmas, mari ngono rumah sakit itu jenengan ndak boleh merokok. Mbak aku merokok nang parkiran sing adoh nang sore wit. Pak ngerokok nang rumah sakit Pak Pak kandhani yo. Aku mau mangan Pak sarapan kate isu Pak sampe coba. Ini lingkungan tempat proses belajar mengajar berarti yang ada ya di sekolah apa ya mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMK, MTS, MI, apa mana MA dan lain sebagainya. Bapak-bapak guru, nek katene ngerokok mulai dhisik aja nang sekolahan. Mboten saiki. Aku juga kepala sekolah yang rusak. Ih, apa nih saiki mau gak mau besok kendaraan umum di sini tidak ada angkutan, kalau ada angkutan tidak boleh. Kemudian tempat kerja, tempat umum, tempat sarana lainnya diterapkan oleh bupati. Tempat ibadah, masjid tok tak ada mau sing tak oleh ngerokok ngono ya kok. Lah, ada di kamu kita balas susu sebanyak. Sekarang sudah setengah 3 loh Pak, kita minta guyon sampai ngomong maghrib temenan. Bapak sama susu-suwi. Makanya dari guyon ae, sampe budaya aku ae kok. Pak, ini temenan Pak, aku sampe terapno aku sing percuma Pak ngomong ngalor ngidul muru sampean. Pak sampe terapno iki. Cara berhenti rokok. Iso nek coba kok ngomongin. Pak, sampean iki wis kena kanker paru-paru. Stadium 2. Sampeyan kudu leren ngerokok ini leren 3 bulan kas mati. Pasti mandek. Bu, banyak Bu. Pasti mandek.
debat toko provinsi. Ayo. Kopi ya sampean. Nek abang sehat panjang umur jenengan nggih seneng gitu debat toko provinsi, mewakili kepala sekolah ya seneng itu bantuan terus. Ya kok kan? Nah, kalau sampe gak duwe dewan toko kene, gak duwe dewan provinsi, sampean kering kerontang nek bantuan. Sekilas info Pak, ngapunten nggih itu diedit Pak yo. Pak diedit tuh Pak Husen. Ini tadi diedit loh Pak guyonane Pak. Sorora ini bukan semprit aku ini. Ini cara yang kedua Pak, ngapunten saya takon jenengan nek ngerokok kudu jame apa ora? Masa awalas ini adalah ojo kopi. Kopi tak ada ibu-ibu dia kopi nang omah nek kan rokok bapak-bapak. Oh jadi duit. Bu, tapi ya kalau bapak-bapak ngene iki kok iki lah baru sekejap bojone. Saya takon bapak-bapak. Ngejak bojone apa ora? Nggih temenan ta. Ngejak bojone apa ora? Aja bojone ditakoni nang akhirat meneh. Ayo. Ngejak bojone ngrene apa ora? Lah ngoten ya. Ayo. Tak kandhani sampeyan. Iki kok bapak-bapak ngene tok amplop ambek. Kowe dikene bojone amplop wis digawa dhewe. Dan yang mau ngerokok itu orang bungkus. Ayo sampean. Wes pasti iku nek dakoni bojone, Pak. Saya mau sosialisasi karo Mbak Fatin untuk apa? Ya iki lho Bu, sampean kan njaluk oleh pemaneh. Gantuk amplop tak ono amplope padahal harus dibuat amplope karo isinya. Ini caranya Pak, monggo Mbok menawi jenengan. Saya memang tidak suka dengan orang yang merokok, bukan tidak suka, tapi saya tidak gak seneng ngomong ikan bosok orang liane. Saya memang kurang menyukai orang yang merokok karena kenapa? Kita sudah diberi sehat sama Gusti Allah, tapi kita merusak diri kita sendiri. Engko nek loro, njaluk tolong Gusti Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Ngono dongane. Aku wis pegel ya Allah ngombe obat. Gusti Allah nek ditulis bingung ya. Oh iki tak kei waras saiki mbok kon ngerokok, saiki kon loro njaluk waras maneh. Kok piye sih karepmu iki? Ayo lah bingung bapak-bapak, Fatin cerewet ini. Bu, kok wedok karo paru-paruan. Gara-gara sampean rokok. Nah, sampean rokok yang mulai bodoh kok. Gue kalau pertama. Nek gak ngono mari rokok gogol ambek bojone. Kok saya ambur rokok ndokor sampe ngisor wis dusel ae. Kok piye bojone gak kena? Mosok ngene-ngene. Iki nyatane iki fakta kok dole nduk kok dasar yo. Sampai waktu aku ya Allah. Monggo saya gini Pak, Bu. Gini Pak. Jenengan boleh merokok, boleh merusak diri jenengan sendiri nggak apa-apa, tapi jangan merusak ibu-ibunya. Ibu-ibu ini itu tulang bukan tulang, kakinya rumah tangga. Jenengan saya kata apa? Bapak-bapak ini tinggal lompat untuk kasih rabian. Karena itu memang sudah ada di dalam kromosom kita, di dalam hitungan DNA kita itu bahwa bapak-bapak kalau ditinggal sama perempuan dia nggak akan bisa bertahan lama. Melu tuh mati nih gak ada pasangan. Iya, memang ada ilmunya nih Pak Usen deh. Kalau itu ilani tolong bisa. Pak Usen. Ada Pak Bu, itu di pelajaran IPA. Saya nek zaman itu biyen 2008 di acara almarhum Pak Agus di Semada itu memang ada di dalamnya kromosom kita, di DNA kita itu nek dihitung iku, aku lagi hitungan pokoknya aku ngerti hasilnya saya gitu.
Hitungannya itu kalau laki-laki memang ditinggal sama perempuan, dia nggak akan bertahan lama kalau dia tidak punya pasangan lagi. Iya, istilahnya kalau orang yang dijak ngomong kan mesti apa? Terus gue bojo nih terwewet jualan apa kayak tambah menes. Ini iku mau mati dodok iku mbak. Tapi cinta biar dirabi. Iya kok kakak. Monggo, saya tidak melarang jenengan untuk merokok, tapi sekiranya ini aku seumpama jenengan diundang lagi dalam acara saya empat disik ngerokok, kira-kira dianggap lagi poso. Telung jam ya kok pak, poso pak kuat telung jam. Poso 12 jam kuat. Jenengan monggo tidak apa-apa kalau jenengan mau merokok di luar rumah monggo, tapi jangan dekat dengan ibunya. Jangan dekat-dekat dengan anaknya. Banyak kan beritanya jenengan mbae ngerokok terus duwe putu moro-moro nyedheki putune sing lara. Nggih. Iya ora? Iya ora? Jangan seperti itu. Masih yang jenengan ngerokok mari ngono mlebu omah mlebu ke kamar gombol karo bojone, usahakan dirinya ini bersih. Karena jenengan merokok asapnya masih nempel di jenengan. Sak kelambi ini anggapan sampean gawa covid nih, biyen gawa covid sampean agak lapo-lapo lho. Dapat kan? Ibaratkan seperti itu, aku mau nih gawa koyok ini, bojoku ketularan. Akhirnya kenapa banyak bapak, banyak ibu-ibu ini yang tidak merokok tapi kena kanker paru-paru. Sama dengan sekarang HIV AIDS itu lagi meningkat, sing jajan bapak-bapak, sing kena ibu-ibu. Salah yang jajan, salah bapak enak jajan. Kalau makan bapak yang pakai duit. Mau tak kurang pak jajannya Pak Udan, bagaimana jajan mana pak? Sekian pak. Mau menangi kurang kalau hari ini maling. Makanya jangan sempat budaya ya kalau maling-maling kok. Ini loh berhentinya manfaat ngerokok bapak ibu. Kalau 20 menit tekanan darah, denyut nadi dan aliran darah tepi membaik. Coba saya kesalahan rokok, nah ayo nang di kok denyut-denyute. Kok piye? 20 menit loh ya. 12 jam yang biasanya hampir jenengan lakukan ketika puasa itu. Hampir semua nikotin dalam tubuh sudah demetabolisme kadar CO-nya dalam darah kembali normal, resik dalam 12 jam. Kalau jenengan itu nggak merokok, coba jenengan merokok terus mulai ketemu jam 8 isu sampai ketemu jam 8 dalu gak jam 12 dalu merokok kapan resike? Wong ibu-ibu sing resik omah kaya ana jame ya. Apa maneh sih dalam tubuh? Iya. Ana jam kerjae Pak, termasuk jenengan kalau tidur malam. Ginjalnya jenengan itu akan bekerja ketika jenengan tidur. Semakin malam jenengan tidur, semakin kerjanya ginjalnya sampai akan semakin besar. Termasuk kalau malam jenengan, jangan minum air atau kopi terlalu banyak. Nih kopi jarang misalnya kan ada nih, engkau nggak ada kesok turu. Terutama minum air putih juga. Kalau sudah masuk jam 9 malam, jangan terlalu banyak minum. Ngompol mbak iyo, salah si jine. Tapi salah satunya kerja organnya jenengan itu akan semakin berat. Malam itu kerjanya jenengan, tugasnya organnya jenengan itu ada sebagian yang istirahat, ada yang ketika malam itu harus bekerja. Sama dengan jenengan. Kalau malam, kalau tidur lampunya dinyalakan apa dimatikan? Nah, mati apa nyala? Yang benar mati. Kenapa? Ada salah satu hormon kita yang akhirnya muncul ketika kita tidur dengan keadaan lampunya mati. Saya lupa Bu, monggo di searching HP-nya api-api kok. Kalau malam itu ada hormon yang mulai muncul ketika kita tidur dengan keadaan lampunya mati.
Ini coba aku mungkin kuliah mana nang kesehatan eling pulang mulai kadang kerjaan bingung sih tak apa sampai lancar. Kadang saya nyesel, bukan nyesel ya pacarnya tangannya Gusti Allah kayak gini. Cuman kadang saya itu gini, aku itu kepengen belajar kesehatan luwih dalam lagi. Tapi ketika saya sudah bekerja seperti ini, ilmu saya yang kemarin di kesehatan itu ketumpuk karo sing anyar-anyarnya ini itu dulu ngasah mana itu. Mungkin kalau saya baca sehari, 2 hari, 2 jam seperti tadi saya baca, oh iya aku eling bisa gini, oke. Makanya kadang saya bukan menyesal sih, cuman mendapatkan pencerahan. Mendapatkan pencerahannya baru gini, oh iya ternyata saya lebih berguna untuk masyarakat ketika saya di bidang ini, bukan di bidang ini. Makanya saya ngapunten sangat ketika saya menjelaskan, saya lupa kalau saya ngomong tadi kayak hormon apa itu, terus apa itu ada di rumusnya. Laki-laki yang tidak bisa bertahan lama karena ditinggal perempuan itu memang karena memang saya tahu, saya pernah belajar. Itu memang real ada di pelajaran, cuman saya lupa semuanya. Ini nggak sih kok. Saya dulu tidak mau Pak Bu sekolah, kuliah naik matematika, fisika, aku gak seneng ngitung, tapi ngitung duit uang gelem. Pokoknya aku gak kerja nang bank, aku tak ngitung duit uang mangkas tambahane, aku ngitung duit bojoku ngono tak seneng ya. Ini 1 sampai 2 hari nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, berarti mulai keluar, mulai nggak ada di dalam tubuhnya jenengan. Fungsi pemecah dan pencium mulai membaik. Nah, ini aku tak tahu bapak-bapak yang merokok, asalnya aku gak ngerti. Pemecah dan penyium, pengecap dan indera penciuman jenengan berkurang apa enggak ketika puasa sama enggak puasa? Nggak merasa no, soalnya kakek merokok Ayo. Pancet, kakek merokok soalnya. Iya, ada duit ditek dari rokok. Kemudian ini sistem kardiovaskuler, berarti paru-parunya jenengan itu mulai membaik. Nek paru-parunya jenengan mengkerut, bene aku kan karo, aku gak tahu ngerti paru-paru dengan rokok, mengkerut ini. Engko ini jenengan sudah tidak merokok 1 sampai 2 hari, dia bisa buka lagi. Itu sebenarnya bisa berhenti kok, asalkan dari jenengan, niatnya jenengan. Pak Hussein, barangkali di dinas kesehatan ada ini Pak, yang bisa hipnoterapi. Kalau ada yang hipnoterapi, monggo besok kita di kesehatan di sini lagi, bapak-bapaknya ini kita coba hipnoterapi biar mereka beliau tidak merokok gitu loh Pak. Kalau ada bapak nanti saya undang ini yang 30 bapak-bapak, yang 20 perempuan, ini kita hipnotis. Cek lagi ya rokok cek bojone terus. Iki lho Bu, duwike Bu entuk mau sosialisasi, yaitu pendak, yaitu benges. Ben kate palsu terus dengan parfum. Kalau 5 hari jenengan berhenti, maka sistem sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Berarti kalau 100% bisa sebagian besar, berarti lebih dari 50% sudah tidak ada di dalam tubuh jenengan. Terus fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Berarti kalau tadi 100% mungkin ketika jenengan berhenti 1 sampai 2 hari membaik 30 sampai 40%. Berarti kalau jenengan 5 hari bisa sampai 80% membaiknya. Berarti sing ambune rada
Rada kok piye-piye ngono iku rada sensitif ngene. Bu, sampe kok wangi, Bu? Iya ta, Pak, aku mau sik digawe parfum titik, Pak, kok sampe wis wangi. Iku mau sing gawe parfum iku ya ngono. Bu, sampe gawe parfum ta? Iya, Pak, mau anggota iga. Nek ana bojo itu pahala niku. Oke, Pak, lanjut, Pak, next. Nah, ini manfaat dan lain-lainnya. Berhenti sampai 6 minggu. Fungsi silia saluran nafas dan fungsi paru membaik. Nafas pendek dan batuk-batuk berkurang. Bapak-bapak nih, ngerokok nggih batuk ta? Saya ini sama batuk kok omah manjegit batuk. Nek wis batuk ngene bojone. Rene ta apa? Rokoke iku gare watuk ae. Ya gak, Bu, ngerokok gare watuk. Alasane ngono mesti nek kon mandek. Mune dokter sing ngomong kena kanker paru-paru. Kok wae ora rokok ya, Pak? Ya yo kabeh Pak, masih aku yo rokokan yo watuk. Jadi rokok kan bener masalah. Pak, suwe kan Pak, sampe Pak. Mas Piul tolong dikondisikan. Untuk 1 tahun resiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya. Ayo, sampai sebelum kena penyakit jantung. Anakku sik cilik Mbak, aku kena loro jantung kok piye kok aku mati. Yo kabeh mati Pak, tapi sampean pilihane kepengin tambah loro tak waras. Terus kalau 5 tahun resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok. Berarti kalau merokok kena jantung koroner, kena stroke, kena kanker Bu, kantong kering. Itu kan pasti penyakit nomor 1 nggih. Terus kalau 10 tahun resiko kanker paru berkurang setengahnya. Loh, kena kanker temenan, aku gak bujui. Kanker paru-paru kan. Aku gak bujui, kita menang iki, Pak. Termasuk iki mau kantong kering. Lanjut, Pak. Nah ini. Wis tau ngecek, Pak. Cek kesehatan rutin. Membawanya aku nang puskesmas ngecek tambah ngerti kabeh penyakitku. Aku gak ngerti nek diabetes, moro-moro diabetes. Bapak-bapak yang sudah sepuh nih, yang sudah sepuh, terutama yang sudah sepuh ini, mendengar kalau sudah pernah kemarin kena COVID dan lain sebagainya. Nek gak tahu kena COVID gak apa-apa. Mau mendengar sekarang itu karena sudah sepuh ngecek diabetes melitusnya, gula darah dan lain sebagainya. Mau jenengan cek karena kadang kita tidak pernah tahu kalau kita mudanya tidak ada diabetes tapi tiba-tiba tuanya ada diabetes. Sebelum menjadi parah mau dicek sekarang. Boleh minum kopi sing pahit. Gak ada gula dhisik. Mbak, ngombe gula tropicana kan enak. Larang. Temen lah. Tapi tropicana itu ini Pak, apa sih jenenge, ini kecil, bentuknya itu kecil dan mahal. Timbangannya sampai 3 ngono mending awan ngombe banyu putih. Enggak apa-apa ngopi. Ini kata dokter gigi loh ya. Dokter gigi matur sendiri ke saya sini. Karena Abah sering kontrol ke dokter gigi, saya yang harus komunikasi dengan dokter gigi. Saya ngobrol sama dokter gigi, Dok, kalau memang sepuh ini ya memang giginya gampang keropos nih. Iya, Mbak, gampang keropos, tapi di lain sisi merokok plus kopi itu lebih mempermudah giginya keropos dan copot. Ngombe kopi gak apa-apa, aja ngerokok, Pak. Pilihan ini iku, nek sampean ngerokok aja ngombe kopi. Stop Pak, jadi ngomong sih Pak. Tulis kali Pak. Sudah selesai ya? Sudah selesai, jadi Kak, kenapa? Sudah jam 3, ini karena saya juga mau geser ke tempat yang lain bersama suami. Dinteni di sana ngomong. Mau tanya tak Pak? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Mau aku gak jawab, tak Pak Ustaz yang jawab. Kenapa orang perempuan tidak merokok ya? Atau kembali lagi Pak, gaya hidup yang penting. Jarang jalan-jalan, untuk jalan-jalan nang mall ya, untuk belanja. Kopi, duduk maksudnya jarang jalan cepat atau jalan santai, kurang olahraga, itu tadi gaya hidup, makanan yang tidak seimbang. Bu, pegangan kesepak kulit tetap jalan-jalan. Mosok temenan. Oke, saya tak ngerti lah. Agak percaya, makanya sampe gue ngomongnya kayak guyu soalnya Pak. Kalau jenengan itu tadi Pak, prinsipnya ibu-ibu itu mau sholat, saya sudah ngatur tadi. Ini gak bakal iso meninggalkan sisa makanan yang ada di rumah. Emang semuanya masuk dengan dikurangi aktivitas fisik, kalorinya masuknya sangat banyak. Sekali dengan makan normal itu bisa sampai 800 sampai 1000 kalori. Kalau dengan makan 3 kali berarti 3000 kalori. Sampai yang 5 kali ini ibu baru gak percaya makan. Kalau 3000 jenengan tidak bisa membakar, tidak ada aktivitasnya, maka kalori jenengan hari ini belum terbakar, ketemu dengan kalori besok akhirnya nombok terus. Jenengan tahu Melibus loh, itu operasi kan, operasi lambung dan iya, potong lambung hanya untuk dia bisa bikin dia sampai segitunya loh Pak, karena efeknya banyak. Semakin ini ciri lagi orang kena diabetes, perutnya gede, kakinya kecil. Iya, itu memang seperti itu. Ayo lagi kawan-kawan tidak datang nih ngono saya. Itu pemetang ya beda. Daripada pemetang mana? Bukan. Kalau porsinya bukan porsi. Kalau kaki kita kecil sedangkan perut kita, pinggul kita besar, maka ini semakin cepat keropos, tulangnya tidak kuat. Untuk mengurangi jenengan yang mau menuju ke arah sepuh dan lain sebagainya, monggo jalan pagi, jalan santai atau jalan cepat, itu memperkuat kita untuk di tulang. Banyak kan ibu, ini bapak itu sembuh gak urus. Banyak kan ibu-ibu yang merasakan dengkulku ini loro dan lain sebagainya, yaitu dibuat latihan berjalan kaki. Aku gak mau bapak langsung butuh soalnya. Gak ngarang, masa gue gak mau, tapi kalau masuk liani. Gak apa-apa, itu tadi Pak, gaya hidup yang mempengaruhi ibu-ibu. Sama kalau jenengan tadi matur, Mbak, kok ibu-ibu gak merokok kena paru-paru, podo salah satu penyebab jenengan piyambak. Kalaupun jenengan ndak merokok di rumah, seumpama ibu nang kene, bapake nang kono, nang asepe gak ora ning. Piye ning mari ngene ibu-ibu ngene. Pak, mulai saiki aku iki sampean aku kok dipasangi. Dadi nek sampean merokok asepe gak nang laku. Piye ning ngono? Dari asepe sampean lek dhewe aku iso ngene. Nek aku iso ngene. Pak, monggo jenengan ngerokok tapi asepe sampean lek. Aja ditokno. Kepiye? Dadi sampean sing ngrasakno, sampean sing lara, aku tak sing aman. Karena ibu-ibu dengan jenengan punya hak sama. Jenengan punya hak untuk merokok dan ibu-ibu juga punya hak untuk menghirup udara bebas, udara yang sehat. Sama-sama punya hak ibu-ibu ya gini. Mbak di masa kutok ngomel sampai panci bolong. Karena bapak-bapak mari merokok, tapi jenengan juga harus berpikir bahwa ngene bojoku lara, aku golekno obat, golekno duit nang endi. Karena ibu-ibu ini adalah
ibarat kata itu pondasinya rumah. Nek pondasi ini loro, saumah loro. Kalau jenengan laki-laki sakit, anak loro, ibu prinsip kok oleh loro. Nggih napa mboten? Loh ya. Nek ibu mau matur. Nek ibu loro sing ana anake gak mangan, bapake nang warung. Bapake gak minum anak nggo anak wis mari mangan mbok dorongke Bu nggih. Gembol sama bulan, mari ngono maring lairno ngedusi sampai turu maneh tangi maneh. Bapak ini anak bayi ini, lakoe nangis dan disoni enak. Mari balik turu maneh. Mungkin apa mboten Bu? Curhatan ibu, soalnya aku dukung ibu, gak dukung bapak. Pak, ada kapok ya Pak, tak undang macam aku ini ada Pak. Kula ngapunten Bapak Ibu, karena memang saya gak iso metenteng. Ngeten, kalau jenengan diundang Abah pasti saya mengikuti Abah sing ada teman-teman ini. Aku rasanya gatel aku ya Allah, gila aku formal banget seperti ini. Saya nggak bisa. Ini aku lagi serius-serius, tapi kalau saya sosialisasi seperti ini saya usahakan saya nggak pernah seserius mungkin. Karena jenengan kalau tak aja serius, aku ngomong nang jenengan, mendali ilmuku saya tak omong nang jenengan. Informasi yang saya omongkan ke jenengan pasti bakalan sia-sia. Tapi kalau kita nyampe seperti ini, ketawa, mau sampai 2 jam juga jenengan akan enjoy merasakannya. Masih sampai kadang ini. Berarti nggak mari ya. Aku dewe mari wis ya jam 3:10. Kalau ada mau yang nanya monggo. Saya mohon maaf kalau selama sosialisasi ini saya punya salah baik budaya jenengan mau bapak-bapak ibu dukung aku terus meneh alasan bapak tin tak entek yo aja ngono iki Pak. Engko dasar balas dendam nang. Saya di sini saya hanya menyampaikan informasi saya biar bisa kalau biasanya itu ngeten. Biasanya itu ada beberapa anggapan orang itu yang seperti ini. Oh dari dewan kok, jadi kita harus hormat, kita harus seperti ini. Ngapunten saya nggak bisa seperti itu. Nek aku seneng guyon ya aku guyon wonge. Tapi kadang-kadangnya saya serius, nggih saya serius. Cuman saya memang nek wis ayo wae makane nek wis nang mari karena saya juga mengerti situasi dengan nek guyon wae guyon, nek wae serius. Ini tadi nggak keras ada jam berapa tadi kita mulai Pak Ustaz? Jam 2 ya. Jam 2 kita sudah jam 3. Jam 2 lebih ya Pak ya. Saat aku ada sana guyonin terus Pak. Coba jenengan besok kalau reses diundang sama Abah, kita rasakan antara sosialisasi dengan kita kalau ada reses ya pasti mendengar suwe ya Allah, ayah mau ngomong suwe. Iya saya memang merasakan, tapi kalau saya seperti ini saya sendirian. Ya sudah, saya bercanda dengan jenengan semua karena menurut saya dengan jenengan itu sama-sama masyarakat Lamongan. Cuman saya diberikan tugas dari kantor memberikan informasi ke jenengan biar jenengan bisa lebih ngerti lagi. Membantu dinas, teknik, wayang puskesmas kayak sosialisasi aku ada di jenengan. Tapi materi ini udah sensitif kena merokok. Pasti diundang bapak-bapak, ibu kabeh pasti akan mendukungku. Oh iya Kak Rame cocok. Pak jalan parfume ya gawe ibu. Aja patem. Ya bosen Pak GP sampean. Sudah saya kembali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya ada salah kata maupun perbuatan budaya jenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut apa sambut? Dijeda dulu ya.
Dilanjut ya. Sekedap mawon masuk di mawon tentang sosialisasi ini karena pemerintah kita kan punya peraturan daerah tentang kesehatan adanya di Perda Nomor 12 tahun 2019 yang diterapkan Gubernur Abdul Hadi. Kemudian ada Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang rokok tadi. Sampun jelas ya? Itu produknya pemerintah daerah yang disampaikan Bupati, tapi disosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat nanti bisa ngerti. Salah satunya masyarakat wajib punya BPJS atau istilahnya Bupati. Kenapa? BPJS itu kan asuransi ya. Jangan sama sakit kali sehat nyuwun. Tapi sih nggak ada BPJS itu tak ada yang sakit ini. Padahal salah saja ini. BPJS itu saja ini dua ini mau sehat, bukan orang sakit. Yang sakit itu sebenarnya dibantu oleh yang sehat. Salah satunya BPJS. Jenengan nanti masuk di semua BPJS, jenengan pasti pilih yang sehat kan? Yang sehat, BPJS-nya gak digawe, dibantukan ke yang sakit. Dan memang benar-benar sakit. Salah satunya mungkin kena kecelakaan, kena operasi, melahirkan. Nah, tujuannya ada dan pemerintah itu. Kenapa? Ini kan timbal balik ini. Timbal balik. Itu tentang BPJS. Seperti yang disampaikan Bupati tadi. Jadi kalau bisa masyarakat memang harus masuk di BPJS semua. Artinya punya asuransi kesehatan. Nggak harus BPJS, tapi karena pemerintah mewajibkan BPJS, ya BPJS. Harusnya yang suge-suge itu masuk BPJS, punya kartu BPJS, yang bayar. Karena apa? Karena bayarnya nanti itu digunakan oleh mereka yang BPJS-nya yang sakit, orang sakit. Tanpa sadar itu kita sebenarnya membantu ke situ. Tapi pemikiran kita kadang-kadang salah. Aku gak sakit, lapo bayar. Nah, itulah kadang-kadang di masyarakat seperti itu. Kalau bisa coba kita istilahnya kembali ke keyakinan kita, ke agama kita, bahwa orang yang mampu adalah orang yang mau membantu yang minta pertolongan. Salah satunya apa? Jenengan sehat, ya dibantu dengan orang yang bisa. Salah satunya ya ikut BPJS. Jenengan tidak masuk di BPJS. Kenapa? Masyarakat persepsinya di masyarakat itu BPJS itu untuk orang sakit toh, orang yang tidak mampu. Padahal salah sebenarnya. Harusnya orang yang mampu itu ya ikut BPJS supaya Bapak bisa bantu masyarakat ya.
sakit. Ngerti nggih? Nah, jadi mohon bisa dipahami itu ke apa istilahnya kemauan pemerintah, keinginan pemerintah atau apa sih persepsi yang baik kepada kita. Ya. Terus tentang merokok seperti sudah panjang lebar disampaikan Bu Hadir tadi, karena pemerintah kita itu mengikuti aturan pemerintah daerah kita mengikuti aturan pemerintah pusat bahwa semua daerah itu diwajibkan punya perda sekarang itu. Di Jawa Timur tinggal 3 kabupaten yang belum punya perda rokok. Jadi mereka diuber-uber rokok sekarang harus duit. Alhamdulillah Lamongan ini anas inisiatif DPR gitu tahun 2021. Saya ingat itu. Saya ikut juga itu waktu finalisasi perda itu. Alhamdulillah kita punya dan wis gak diuber oleh pemerintah. Tujuannya perda rokok itu supaya ada aturan untuk orang-orang yang merokok. Tapi di desa wis jarang bisa. Wis aturan itu wis gak los. Tapi tolong saya minta tolong aturan di situ dan disampaikan Bu Fatin tadi bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh merokok. Seyogyanya atau sebaiknya kita itu memang patuh dengan itu. Salah satunya apa? Sekolah, oke kan? Kemudian tempat-tempat umum, ya tempat-tempat umum, sekolah, terus tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas. Nah, kalau puskesmas, rumah sakit kayaknya wis orang-orang sudah mau ya. Istilahnya wis lego, video kan yang sakit kalau rokok. Yang apa istilahnya yang masih belum legowo itu tempat ibadah dan sekolah. Perkantoran sekarang sudah tidak diperbolehkan. Artinya mereka sudah apa ya istilahnya patuh. Ini khusus untuk bapak-bapak, ini ibu kayaknya setuju. Nah, kalau bapak-bapak sejujurnya sebisa mungkin, aku kalau di tempat umum ya jangan merokok lah. Nanti kalau mau rokok nyinggir. Itu termasuk adab kita supaya memberi kesempatan mereka yang tidak merokok atau memberi istilah pendidikan untuk anak-anak kita, untuk orang-orang kita yang supaya tidak ikut merokok. Ya, kemudian di tempat ibadah, kalau seyogyanya ya janganlah, ya jangan istilahnya seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah, pemerintah daerah itu belum bisa menerapkan itu karena apa? Ya kan seperti bapak-bapak kan di daerah ya seperti itulah. Wayahe kondangan, ya gak merokok gila rasa-rasan. Tapi ya memang itu seperti itu kebiasaan di desa. Belum kan. Nah, tapi kalau nanti itu bisa diterapkan, insya Allah semuanya akan merasa baik-baik saja. Oke? Cuma 2 poin itu saja yang saya sampaikan. Kemudian yang tentang program di kesehatan di masyarakat kita, karena saya di bidang pengendalian penyakit, salah satunya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, saya injeksi di penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu ya hipertensi, jantung, diabetes. Ini paru-paru itu penyakit menular Pak, karena paru-paru itu kode TBC. Ya. Penyakit yang tidak menular itu ya penyakit yang tadi yang disampaikan Bu Fatin tadi. Ya. Jadi biasanya penyakit tidak menular itu terkait dengan gaya hidup. Sudah panjang lebar tadi diterangkan Bu Fatin, ya. Karena gaya hidup. Artinya apa? Ya gaya hidup. Orang dulu kenapa usianya itu dowo tapi sekarang kan cenderung berkurang ya, banyak penyakit. Isi enom wis aku sedikit yang manis, aku menjadi hipertensi, disimpenan. Ya. Simpenannya di paru-paru, di jantung. Ya karena pakainya gaya hidup. Kalau dulu orang itu jarang pakai MSG itu micin. Ternyata jangka panjang itu akan menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, akhirnya menjadi ya semua penyakit gampang masuk, tubuh gampang rusak.
makanya usianya akan semakin berkurang, semakin istilahnya pendek. Seperti itu. Serius sedikit ya, supaya nanti bisa masuk, karena tadi sudah diajak bubatin ada lebar. Ya. Jadi itu aja gaya hidup, tolong Bapak Ibu istilahnya diperhatikan seperti yang sudah saya kasih itu bisa dibaca ya. Kalau sekarang, kalau dulu kita pakai istilah 4 sehat 5 sempurna, paham ya? Nah, 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada apa namanya? Buah, terakhir susu. 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang enggak, karena 4 sehat 5 sempurna itu ternyata tidak bisa membuat orang sehat. Tuh kok bisa? Ya bisa karena ada kebutuhan lemon, karbohidrat 4 sehat 5 sempurna. Sekarang namanya isi piringku. Jadi kan bisa diajar lagi, isi piringku. Isi piringku itu artinya ada apa? 5 kalau nggak salah tidak. 5 atau berapa itu tadi? 4 ya. Ya. Karena tubuh kita itu butuh mineral, karbohidrat, kemudian protein, ya. Ada 3 itu. Sama vitamin di 4. Pasti butuh itu. Namanya sekarang itu adalah harus seimbang. Kenapa harus dipilih isi piringku? Artinya harus seimbang. Kalau makan nasi tok ya gak baik, makan daging tok gak baik, sayur tok ya gak baik. Ya, vegetarian, karnivora. Orang kenapa manusia punya dedikasi tinggi? Karena apa? Karena dia semuanya dimakan. Ada 4 tadi. Tolong itu istilahnya kertas yang saya kasihkan itu dibaca apa maksudnya. Sedikit saya sampaikan ini supaya nanti begitu dengan baca itu bisa masuk. Oh, isi piringku itu maksudnya kita. Oke? Nah, kemudian ada aktivitas yang dijajarkan oleh tadi sudah sangat, menurut saya sangat gampang. Itu saja. Saya mohon maaf karena agak serius. Saya pengennya bisa masuk juga, ya. Dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.